itu bisa heboh. Jadi sekali lagi ya kita tonton ini sebagai upaya untuk memanfaatkan sisa pikiran kita untuk menyimpulkan bahwa memang ambisi kekuasaan nggak pernah berhenti, kasak kusuk di mana-mana, akhirnya masuk dengan cara yang seolah-olah nggak bakal terlihat. Tetapi intinya kita anggap aja bahwa Pak Jokowi memang menginginkan penundaan pemilu karena dia belum selesai dengan konsolidasi. Gampangnya begitulah, silakan bantah. Jadi katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini dan bahkan kemudian kalau mau ini karena ini salah kamar, jadi abaikan aja. Kalau sudah naik banding kalah lagi, diabaikan aja. Karena ibarat begini, saya memutus nih, Pak Mahfud harus mengembalikan tanah kepada Pak Den Sufihara dengan alamat Jalan Jati nomor 326 sertifikat nomor sekian. Ternyata tanah dengan sertifikat nomor itu bukan ada di Jalan Jati, tapi ada di Jalan Pisang jauh. Nah itu kan bisa dieksekusi, sama dengan itu. Ini salah dong alamatnya. Sudah disadili di PT UN kok masuk ke sini. Nah ini pernek-pernek pemilu yang akan mewarnai perjalanan kepemiluan kita ke masa depan dalam waktu dekat ini. Mungkin malam ini masih ribut, besok masih ribut dan seterusnya. Tapi saya sudah kontak KPU, ya lakukan 2 perlawanan. KPU tempuh jalur hukum banding, yang lain teriak bahwa ini tidak ada tempatnya, tidak bisa dieksekusi karena bukan bidangnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pemilunya akan jalan, ya akan jalan. Kita akan melawan habis-habisan keputusan itu karena putusan itu salah kamar. Ibarat misalnya Pak Robikin mau kawin, jadi sudah memperkuat akte perkawinan di pengadilan, itu kan harusnya ke pengadilan agama, tapi masuknya ke pengadilan militer. Kan tidak cocok. Sama ini urusan hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main, pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau di kedokteran tuh independensinya itu misalnya pada kode etik diaturnya kalau melanggar etik ya. Tapi kalau ilmunya salah itu ada dewan sendiri, dewan disiplin. Putusan ngawur PN Jakpus tentang penundaan pemilu ini masih ramai sekarang. Ributnya mungkin seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan ke depan masih akan dibicarakan. Apalagi terus persoalan ini dikompori oleh orang macam Rocky yang katanya presiden akal sehat. Di mana sehatnya kira-kira ya? Yang kemudian malah menuduh bahwa aktor di balik ini semua adalah pemerintah, adalah Jokowi. Jokowi menginginkan untuk kemudian jabatannya diperpanjang. Dokter, kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang terangkut ilmu. Nah ini kan ilmunya salah ini. Sudah jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana, kok dia yang mutus, dan sudah ada tuh petunjuk dari Mahkamah Agung. Kalau ada urusan administrasi masuk ditolak. Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus, tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada juga Perma nomor 2 tahun 2019. Sehingga ya kita terus saja, dan saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini dan bahkan kemudian kalau mau ini karena ini salah kamar. Oke, jelas ya. Ini penting untuk saya tayangkan, ini penting untuk saya kabarkan untuk menjadi pembanding agar kompor-kompor seperti Rocky ini ya sedikit demi sedikit bisa dipadamkan apinya. Karena kan dia terus mengompori masyarakat supaya kemudian apa? Melawan, menyalahkan, mencaci, menghardik ya pemerintah Jokowi.
kan kemudian sasarannya itu. Tetapi satu kali lagi kita harus yakin sama-sama bahwa pemilu itu pasti akan dilanjut, nggak bakalan ditunda, nggak bakalan ditunda. Profesor Mahfud MD menjamin itu. Makanya ketika putusan negeri ini kemudian hadir di ruang publik, Mahfud MD langsung dengan tegas lawan, gitu ya. Kita harus pahamlah orang-orang seperti Rocky yang kata orang lain itu adalah presiden akal sehat. Bagi saya dia bukan presiden akal sehat, dia presiden akal bulus. Ya diabaikan aja kalau sudah naik banding kalah lagi. Diabaikan aja karena ibarat begini. Saya mau mutus nih. Pak Mahfud harus mengembalikan tanah kepada Pak Den Sufihara dengan alamat Jalan Jati nomor 326 sertifikat nomor sekian. Ternyata tanah dengan sertifikat nomor itu bukan ada di Jalan Jati, tapi ada di Jalan Pisang jauh. Nah itu kan bisa dieksekusi. Sama dengan itu. Ini salah dong alamatnya. Sudah diadili di PT UN kok masuk ke sini. Nah ini pernek-pernek pemilu yang akan mewarnai perjalanan kepemiluan kita ke masa depan dalam waktu dekat ini. Mungkin malam ini masih ribut, besok masih ribut dan seterusnya. Tapi saya sudah kontak KPU, ya lakukan 2 perlawanan. KPU tempuh jalur hukum banding, yang lain teriak bahwa ini tidak ada tempatnya, tidak bisa dieksekusi karena bukan bidangnya. Kayak orang misalnya menyatakan hari ini saya memutuskan pengadilan bahwa imam misalnya Imam Marsudi dinyatakan bercerai dengan istrinya, gitu. Padahal istrinya tidak gugat, dia tidak gugat, yang gugat orang lain, kan tidak bisa dieksekusi. Ya kira-kira itulah gambarannya soal putusan ini sekarang, gitu. Jadi harus bisa dibedakan. Sekali lagi, orang yang sedang membimbing, sedang menuntun agar orang lain punya akal sehat, dengan orang yang sedang akal-akalan untuk mengakali akal sehat. Kelihatannya benar Rocky ngomong tuh, padahal di balik itu semua ada maksud kotor untuk mengkotori akal kalian. Jadi kesimpulannya, Rocky bukan presiden akal sehat, tetapi Rocky adalah atau sama dengan presiden akal bulus. Itu konklusinya. Maka tujuannya supaya orang lain emosi. Orang lain ketika emosi, otaknya kotor. Otaknya kotor, udah bukan akal sehat lagi. Jadi berhasillah akal bulus Rocky. Kita harus bisa membedakan mana presiden akal sehat, ya, dan presiden akal bulus. Rocky itu dia punya otak, dia punya akal untuk mengakali akal sehat. Hati-hati. Jadi argumentasinya terlihat seolah benar, padahal ada muatan, ada motif yang begitu besar di balik itu semua. Sekali lagi beda orang yang sedang menularkan akal sehat, yang sedang mendidik supaya orang punya akal sehat, dengan orang yang sedang akal-akalan untuk mengakali akal sehat. Jadi jangan sampai akal kita terakali oleh akal liciknya Rocky. Rocky itu sedang mengakali akal sehat, bukan sedang menuntun orang agar punya akal yang sehat. Dia sedang menyesatkan akal sehat, dia sedang mengkotori akal sehat. Itu harus dicatat. Kenapa? Karena jelas dia sedang mengkelabui akal sehat. Dia terus mengkompori orang agar percaya terhadap ucapannya. Bagaimana akal-akal orang lain itu dibimbing oleh akal bulusnya Rocky. Akhirnya sepakat dengan pikiran Rocky. Padahal secara tidak sadar Anda itu sedang dikelabui oleh akalnya Rocky, oleh akal-akalan Rocky. Indonesia